Jadi, meskipun Indonesia saat ini sudah bebas, merdeka menjadi budak petani dari Vietnam, India, Thailand, dan Pakistan, faktanya saat ini Indonesia masih belum sepenuhnya bebas dari mafia pangan. Semua ini berawal dari kekesalan Presiden Prabowo dalam pidatonya beberapa bulan yang lalu, ketika beliau dengan tegas mengatakan bahwa di Indonesia telah lahir sebuah model ekonomi baru, model ekonomi yang tak pernah diajarkan di negara manapun, yakni faham ekonomi serakahnomik. Ada fenomena baru. Ya, saya kira mazhabnya tadinya mazhab ini, mazhab itu. Ini ada mazhab baru ekonomi itu, yang saya sebut mazhab serakahnomics. Serakahnomics ini sudah liwat, nggak ada di buku, nggak ada di universitas. Ilmu ekonomi kayak begini, ini ilmu serakah. Akibat perilaku segelintir orang yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat bersama, membuat Indonesia mengalami kasus yang tidak ada dalam pelajaran buku ekonomi manapun. Misalnya nih, negeri ini menguasai lebih dari 55% hingga 58% pangsa pasar sawit dunia. Ya, kita adalah pemasok utama sawit bagi negara-negara lain. Secara teori, apapun mazhab ekonominya, baik sosialisme, ekonomi campuran, kapitalisme, bahkan neoliberal pun, semuanya pada sepakat pada hukum besi supply and demand. Kalau pasukan besar, harga seharusnya turun dong. Tapi, apa yang terjadi pada Indonesia? Bukannya murah? Malah langka. Inilah ironi paling gila. Bukti nyata bahwa mafia pangan telah membalikan logika ekonomi dan mempermainkan bangsanya sendiri. Nah, baru-baru ini, Menteri Pertanian Amran Sulaiman membongkar kasus yang tak kalah memilukan di sektor pangan lainnya. Jadi menurutnya, persoalan pangan di Indonesia bukan masalah kekurangan produksi, bukan pula soal masalah hukum permintaan dan penawaran. Masalah sebenarnya adalah dominasi konglomerat yang masuk ke ruang ekonomi rakyat kecil, sebuah ruang yang seharusnya ditempati oleh 160.000 unit penggilingan padi kecil di seluruh Indonesia. Produksi gabah nasional di Indonesia saat ini sekitar 65 juta ton per tahun. Tetapi, kapasitas penggilingan di Indonesia mencapai 116 juta ton. Kapasitas penggilingan rakyat sudah lebih dari cukup untuk menyerap seluruh hasil panen. Namun apa yang terjadi? Konglomerat justru masuk ke sektor ini dengan kapasitas pabrik yang jauh lebih besar. Bahkan, ada sekitar 1056 unit penggilingan padi yang berkapasitas hingga 20 ton per jam. Kalau katakanlah beroperasi selama 8 jam dalam sehari, maka dalam setahun, 1056 unit penggilingan padi milik konglomerat tersebut bisa menggiling hingga 61,6 juta ton gabah per tahun, atau sekitar 94% dari total produksi gabah kering nasional. Artinya, 160.000 unit penggilingan padi milik rakyat kecil cuma dapat ampasnya doang. Apakah cukup sampai di situ? Tentu tidak. Karena ternyata nih, ada sekitar 7.330 unit penggilingan padi yang berukuran sedang dengan kapasitas proses sekitar 2 ton per jam atau 42,8 juta ton dalam setahun. Jadi, kalau penggilingan padi ini digas oleh para konglomerat, maka bisa-bisa 161.000 unit penggilingan padi milik rakyat kecil ini nggak dapat sama sekali, bro. Inilah strategi mematikan si kecil yang membuat sektor pangan menjadi ladang empuk bagi para pemodal besar. Karena penggilingan padi besar ini berani perang harga dengan penggilingan kecil. Mereka berani membeli dengan harga yang lebih mahal. Misalnya nih, penggilingan padi kecil berani membeli gabah dengan harga Rp6.000 per kilogram. Maka, penggilingan padi raksasa milik konglomerat berani membeli di atas harga tersebut, baik Rp6.500, Rp7.000, bahkan ada yang Rp8.000. Dengan modal yang jumbo hingga triliunan rupiah, mereka mampu mengambil semua gabah yang ada di pasar. Penggilingan kecil pun perlahan-lahan mati karena tak sanggup bersaing. Nah, kenapa tindakan ini disebut keji? Bukankah ini persaingan bisnis biasa? Wajar dong kalau ada yang kalah dan ada yang menang. Masalahnya, sektor pertanian ini mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar Rp139 triliun di tahun 2025. Bahkan nih, tahun depan naik menjadi Rp164 triliun. Dengan kata lain, program ketahanan pangan adalah program strategi demi kesejahteraan masyarakat, bukan ladang bisnis bagi untuk segelintir orang rakus. Namun apa yang terjadi? Konglomerat dengan paham serakah ekonomik ini
menguasai 94% suplai gabah. Artinya, subsidi yang seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat kecil, masuk ke kantong para konglomerat yang super kaya dengan penghasilan puluhan triliun per tahun. Bukan hanya sampai di situ loh. Mereka dalam menjual hasil produk atau berasnya, mereka juga bermain kotor. Misalnya nih, beras premium seharusnya punya standar patahan maksimal 14,5%. Tapi, mereka tega mencampurkan beras patahan 33 hingga 59%. Beras patahan yang semestinya untuk pakan ayam dengan harga maksimal 12.000 per kilogram dicampur dan dijual sebagai beras premium dengan harga 17.000 per kilogram. Ada selisih sekitar 5.000 per kilogram. Ini jelas penipuan dong, kriminal. Bayangkan, jika 2 ton beras patahan saja yang mereka dapat jual, maka keuntungan yang dapat diraup mencapai 10 triliun rupiah. Dan dengan menguasai sekitar 94% produksi gabah nasional, bukan mustahil nih, mereka bisa menjual 20 juta ton beras patahan, meraup keuntungan gila-gilaan hingga 100 triliun per tahun. Inilah yang terjadi selama puluhan tahun bro. Dan angka itu baru di beras saja, belum termasuk minyak goreng, gula, jagung, kedelai, dan lain-lain. Beruntung nih, kita punya Menteri Pertanian yang tak kenal kompromi. Para konglomerat rakus itu kini resmi ditersangkakan. Nama-nama besar memang hanya muncul dalam singkatan, seperti WS, LS, SM, dan lainnya. Meski hanyalah inisial, tapi publik tahu betul siapa mereka. Mereka adalah raksasa pangan, penguasa merek-merek beras premium nasional, pemilik modal triliunan rupiah, pengendali pabrik besar, dan sekaligus penguasa rantai distribusi. Singkatnya nih, mereka adalah oligarki pangan yang selama puluhan tahun telah merajalela tanpa tersentuh. Nah sekarang, harapan untuk membersihkan mafia di sektor pangan itu ada. Meskipun masih banyak yang perlu dibenahi, tapi setidaknya nih, untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang penuh kelam, oligarki pangan berhadapan langsung dengan negara. Akhirnya nih, pemerintah kita memilih berdiri tegak, membela petani, melindungi penggilingan kecil yang selama ini terdesak, menghentikan praktek monopoli yang merusak stabilitas harga, sekaligus memukul balik konglomerat yang selama ini penghisap subsidi negara demi keuntungan pribadi. Dan satu hal yang tak kalah penting, semenjak Kementerian Pertanian di tangan Amran, sektor pertanian mencatatkan pertumbuhan yang sangat tinggi, bahkan tertinggi dalam sejarah pertanian Indonesia, yaitu sebesar 13,5%. Kalau dulu, sektor pertanian dianggap lemah atau cuma sekedar pelengkap penderitaan, namun kini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Sekali lagi, memang betul masih banyak yang perlu diperbaiki, tapi capaian ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang tepat. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju nih kalau pemerintah benar-benar mengesahkan aturan resmi di mana penggilingan padi hanya boleh dikuasai oleh UMKM dan pelaku usaha kecil saja? Biarkanlah para konglomerat bersaing di sektor lain seperti tambang, industri berat, atau teknologi.